Pagi ini kita akan sama-sama memperhatikan firman Allah dari Ulangan pasal 31 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, ini adalah perkataan Musa kepada Yosua. Karena waktu itu Musa sudah merasa tua. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 2, Musa berkata, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Musa menyadari bahwa perubahan itu akan terjadi karena dia juga sudah semakin tua. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa. Satu pergantian yang tentu mengejutkan bagi bangsa Israel. Siapakah Yosua sehingga dia ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Musa? Dan Yosua pun tahu siapa dirinya. Dia bukan orang yang hebat. Dia hanya pemuda yang ditunjuk oleh Musa waktu itu mewakili sukunya mengintai negeri perjanjian. Dan setelah itu kalau kita lihat hampir tidak tertulis lagi. Tapi tidak demikian dengan Musa. Musa adalah pemimpin yang berkarisma. Musa adalah pemimpin yang sabar. Dia pemimpin yang besar, dipuja-puja oleh bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, berulang kali orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki berbicara, apakah engkau lebih besar daripada Musa? Jadi memang Musa itu pemimpin yang sangat dipuja-puja. Musa pemimpin yang sangat berkarisma. Dan itu selalu dikenang oleh bangsa Yahudi. Sehingga Yosua ketika ditunjuk merasa kecut, siapa aku? Orang yang biasa-biasa saja. Orang yang tidak dikenal. Dan saya yakin juga bangsa Israel waktu itu mengalami keresahan. Siapa Yosua? Kenapa dia yang dipilih untuk memimpin kita bangsa yang besar? Sebab itu kenapa Musa mengumpulkan Yosua dan bangsa Israel untuk berbicara kepada mereka. Sebagaimana Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Berbicara mewakili Tuhan. Dan tentunya penunjukan Yosua pun itu adalah atas perintah dan seizin Tuhan. Sebab itu di dalam ayat 8 dikatakan sebab Tuhan. Kenapa kalimat ini yang lebih dulu muncul? Ini untuk meyakinkan Yosua dan juga meyakinkan bangsa Israel bahwa penunjukan itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena Yosua ingin, bukan karena Yosua mau jadi pemimpin, bukan karena Yosua merasa hebat dan merasa lebih dari bangsa saudara-saudara sebangsanya. Tetapi penunjukan itu datangnya dari Tuhan. Agar Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu,
Musa berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Musa berkata, Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Kenapa Musa menyampaikan ini? Karena Musa tahu Yosua, bangsa Israel, waktu itu gemetar. Nanti kalau Musa nggak ada, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Itulah sebabnya Musa berkata, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dan bukan itu saja. Musa berkata, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Allah yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan bangsa Israel menguatkan mereka bahwa pergantian itu harus terjadi. Itu adalah kehendak Allah. Dan Allah sendiri yang menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, itulah kehendak Allah. Itulah kedaulatan Tuhan untuk Yosua dan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, tahun 2025 kita sudah tinggalkan. Kita masuk di tahun 2026. Suka atau tidak, senang atau tidak, mau atau tidak, tahun ini sudah berubah. Kita tidak bisa berkata, aku ingin selalu di tahun 2025. Saya sedang diberkati dengan luar biasa. Tuhan menyertai aku. Ya, rumah tanggaku berhasil. Ya, bisnisku sangat lancar. Kita tidak bisa berkata bahwa aku tetap mau di tahun 2025 karena di sana aku sangat sehat. Pekerjaanku sangat bagus. Tahun 2026 sudah tiba. Suka atau tidak, senang atau tidak, mau atau tidak, itu sudah terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Baru 3 minggu kita ada di tahun 2026. Dan ada banyak hari lagi yang harus kita lalui. Sebagaimana Yosua dan bangsa Israel. Mungkin kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi nanti. Apa yang aku alami nanti. Apa yang harus aku kerjakan nanti. Dan kita mulai gelisah. Apalagi ketika kita mendengar para ahli berkata, ini itu banyak hal yang seringkali membuat kita gemetar. Pagi ini, sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua lewat Musa, Tuhan pun berbicara kepada saya dan saudara. Sebab Tuhan, Dia akan berdiri di depanmu. Dia yang akan menyertai. Dia yang akan selalu menggandeng kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya. Kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Tetapi kita yakin, kita percaya. Di sana ada Tuhan yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, taruh Tuhan di depan. Jangan di belakang.
Izinkan Tuhan lebih dulu yang atur hidupmu. Kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan tidak sadar sudah menempatkan Yesus yang paling belakang. Dan berkata, aku yang hebat, aku yang luar biasa, aku ini istimewa, dan sebagainya. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa menyadari diri kita seperti Yosua. Siapakah aku ini? Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita istimewa. Tuhan yang menjadikan kita luar biasa. Kalau kita berjalan sendiri, kita ini bukan siapa-siapa. Yosua menyadari itu. Sehingga ketika pergantian pemimpin, Musa ngomong sama Yosua, Yosua, ini karena Tuhan. Sebab Tuhan yang telah memilih engkau. Juga bukan karena keinginan Musa, bukan. Tetapi karena kehendak Tuhan yang memilih Yosua menjadi pemimpin. Demikian pula kita. Segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang ngatur hidup kita. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Ya, kita seringkali seperti itu. Ini ya Tuhan, kalau aku ini begini, aku mau melayani Tuhan. Kalau begini, aku mau jadi jemaat Tuhan. Kalau Tuhan melakukan ini, saya mau nurut sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak melakukan apa-apa, saya nggak mau. Kita seringkali lebih hebat dari Tuhan. Bukan kita yang diatur Tuhan, tapi kita yang ngatur Tuhan. Bapak Ibu, siapakah kita? Sehingga kita ngatur Tuhan. Siapakah kita? Sehingga kita berani mendikte Tuhan. Tuhan bilang rancanganku dan pikiranku berbeda dengan rancanganku dan pikiranmu. Bagaikan langit dan bumi, demikianlah perbedaannya. Itu jelas sekali. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat, tadi di awal Musa berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan akan berjalan di depan. Mari Bapak Ibu, ya, saudara yang saya kasihi, yang tergabung dalam Yayasan Gloria Ministry, ya, atau sekarang mungkin Yayasan Misi Pendidikan Indonesia. Taruh Tuhan di depan. Bukan kita yang hebat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Taruh Tuhan di depan. Izinkan Tuhan yang mengatur hidupmu. Izinkan Tuhan mengatur segala sesuatu. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi sebagaimana firman Allah yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua, demikian pula kepada kita pagi ini. Sebab Tuhan, Dia yang akan di depan, menyertai, menolong, ya, dan tidak meninggalkan kita sepanjang tahun ini.
Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan jaga kita. Tuhan yang akan menolong kita. Asal kita taruh Tuhan di depan. Jangan di belakang. Jangan atur Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang atur kita semua. Bukan hanya rohani saja. Tapi dalam kehidupan jasmania kita, di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, taruh itu di bawah kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan aku taruh Engkau di depan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Keberhasilan Daud karena dia selalu menaruh Tuhan di depan. Dan itu membuat karya Tuhan luar biasa dalam pribadi Daud. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 38, atau saya akan bacakan dari ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saya yakin Bapak Ibu tahu peristiwa ini ketika seharian Yesus melayani dan kemudian mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Murid-murid Tuhan adalah nelayan yang handal. Petrus dan saudara-saudaranya dipanggil Tuhan di tepi pantai ketika mereka sedang menjala ikan atau sesudah semalaman mereka bekerja keras dan tidak dapat apa-apa. Jadi latar belakang dari Petrus dan teman-temannya adalah nelayan yang handal, yang dapat diandalkan. Sehingga ketika nyebrang danau, Yesus tidur di buritan. Dan mungkin murid-muridnya berbincang satu dengan yang lain. Udah biarkan saja. Guru kita tidurkan seharian sudah melayani. Ya, ini saatnya kita melayani Tuhan. Maka mereka mulai menyeberang. Mereka sangat pandai. Mereka bisa membaca alam. Angin apa ini? Ya, angin selatan, timur, barat, atau utara. Dan dalam perjalanannya, tiba-tiba dan ini yang seringkali terjadi. Ketika kita mulai menghadapi, katakan, kehidupan ini, tiba-tiba datanglah sesuatu yang kita tidak harapkan, yang seringkali membuat kita terkejut. Kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan itulah yang terjadi. Murid-murid Tuhan terkejut ketika badai tofan itu begitu besar, menghantam perahu mereka. Mereka sibuk, mereka masih biarkan Tuhan Yesus tidur. Mereka sibuk mengeluarkan air dengan segala daya upaya. Mereka berjuang supaya perahu itu jangan tenggelam. Itu bukti bahwa mereka tetap mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tetap mengandalkan kehebatan mereka. Mereka pikir aku nggak perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biar di belakang aja, tidur tenang. Aku bisa kok. Ya, aku handal, aku ahli. Itu adalah merupakan pekerjaanku sehari-hari. Aku pasti bisa. Tapi waktu itu, mereka diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak biasa. Perahu itu hampir tenggelam.
dan Yesus baru dibangunkan. Kenapa Yesus tidur di buritan? Karena murid-muridnya menganggap Tuhan Yesus nggak penting. Murid-murid menganggap Yesus itu, siapa sih? Ya, aku bisa kok. Aku handal, aku pandai. Aku jago, nggak perlu Tuhan. Buritan itu ada di belakang. Mereka tidak taruh Tuhan di depan, tapi di belakang. Karena mereka tidak menganggap penting Tuhan Yesus. Dan ketika sedang terjadi goncangan yang hebat itu, baru mereka menyadari mereka perlu Tuhan. Dan saat itu Yesus sedang tidur dengan tenang. Yesus tetap terbaring, tidak terpengaruh dengan goncangan yang ada. Dan ketika murid-murid mulai berbicara kepadanya, dan ini yang seringkali terjadi, di depan merasa hebat, merasa bisa, dan ketika sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ngomel sama Tuhan. Murid-muridnya ngomel, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka lupa, mereka membiarkan Yesus tidur. Mereka tidak libatkan Yesus karena mereka tidak agam penting Tuhan Yesus. Tapi ketika sedang kejadian yang tidak menyenangkan, mereka ngomel. Dan itu yang seringkali terjadi. Anak-anak Tuhan merasa nggak perlu Tuhan di depan. Tuhan itu bagiannya nanti di gereja. Di rumah mah biar aku bisa, nggak perlu Tuhan. Dan ketika sedang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, baru ngomong, apakah Tuhan nggak mengasihiku? Kenapa Tuhan lupakan aku? Bukan Tuhan yang tidak mengasihi dan melupakan. Tetapi karena kita seringkali tidak menganggap penting Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga ditaruh di belakang. Bukan ditaruh di depan. Dan saat mendengar murid-muridnya sedang ketakutan, Yesus berdiri dan kemudian berkata, hai ombak dan angin, berhenti. Dan angin serta ombak pun langsung berhenti. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka semudah membalikkan tangan, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan capek. Kita tidak perlu berjuang banyak-banyak. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita semua. Ada Tuhan yang akan membela kita. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita taruh Yesus di depan. Dia yang paling penting dalam hidup kita. Dia yang paling utama dan terutama. Kita menyadari tanpa Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan Yesus, hidup ini sia-sia. Hidup ini menjadi berarti ketika Yesus yang memimpinnya. Ketika Yesus yang senantiasa terutama dan utama dalam hidup kita. Biarlah kiranya kasih berkat Allah selalu menjadi bagian kita, orang-orang pilihannya yang selalu menaruh Tuhan di depan dan mengandalkan Tuhan.